Bab 54. Setelah Gia masuk ke dalam kamar, Zain bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke arah pintu kamar Gia. Zain bisa mendengar bahwa Gia sedang menangis. "Maafkan aku, Gia. Setelah ini, aku berjanji akan menebus semuanya padamu. Terima kasih telah bertekad akan membesarkan anakku. Tapi aku berjanji, aku tak akan membiarkanmu membesarkannya seorang diri. Jika saatnya tiba, aku akan menemani kalian." Lirih Zain dalam hati saat mendengar dia menangis, dan Zain tahu dia sangat terpukul. Zain pun melangkahkan kakinya untuk keluar dari apartemen dia. Saat berjalan ke basement, ada beberapa orang yang mencurigakan. Zain bersikap senormal mungkin, berpura-pura tak menyadari. Beruntungnya saat dia belum datang, dia sudah menyimpan CCTV secara diam-diam di apartemen dia. Saat di dalam mobil, dia masih merasa diikuti. Dan benar saja, orang-orang yang tadi berada di basement mengikuti dirinya sampai ke mobil. Ia bisa bernafas lega saat orang-orang tadi mengikutinya. Setidaknya dia aman. Zain pun kembali memacu mobilnya untuk kembali ke perusahaannya. "Mark, aku akan menikah besok. Siapkan segalanya," kata Zain saat menghampiri Mark yang berada di mejanya. "Menikah? Besok? Apa kau bercanda, Zain?" Mark menjawab dengan nada terkejut. Bagaimana bisa ia mempercayai ucapan Zain yang akan menikah? "Aku akan menikahi Gia. Urus semuanya sekarang dan jangan bertanya lagi," ucap Zain saat Mark terlihat akan kembali membuka mulutnya. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Zidan pun turun dari kamarnya untuk mengambil charger ponsel yang ia letakkan di dalam mobil. Saat turun, ia melihat Albert akan keluar dari mansion. Namun yang membuat Zidan heran, Albert keluar secara diam-diam. Zidan yang mencurigai akhirnya menghentikan langkahnya. Tiba-tiba ia penasaran pada Albert yang keluar tengah malam. Beruntung dia sudah mengambil kunci mobil. Saat Albert sudah melewati pintu dan keluar dari mansion, Zidan pun mengendap-endap mengikuti langkah Albert. Zidan semakin mengerutkan keningnya kala melihat Albert menaiki mobil tanpa supir. Karena setahunya Albert tak pernah menyetir sendiri. Karena rasa penasaran menderanya, Zidan pun menaiki mobilnya dan mulai mengikuti Albert. Rupanya Albert pergi karena mendengar kabar dari anak buahnya bahwa Joseph hampir saja melarikan diri. Ya, setelah Josh hampir saja bebas dan tinggal selangkah lagi keluar dari tempat penyekapannya, anak buah Albert yang tadi dikurung Josh di kamar mandi pun berteriak dengan keras. Saat anak buah Albert mendengar teriakan, mereka pun langsung mencari Josh ke sekeliling rumah. Dan mereka menemukan tempat Josh bersembunyi. Albert yang mendengarnya pun merasa geram. Ia pun berpikir harus menangani Josh seorang diri. Tanpa Albert sadari, ada mobil yang mengikuti dirinya. Zidan berusaha menjaga jarak agar ayahnya tak menyadari bahwa ia mengikutinya. Apalagi ia memakai warna mobil yang mencolok. Kening Zidan mengerut bingung saat melihat Albert mendatangi sebuah rumah. Saat Albert turun, ia pun ikut turun. Tapi sayang, gerbang itu langsung ditutup kembali kala Albert masuk. Zidan pun dengan perlahan mendekat ke arah rumah itu. Ia mencari celah untuk mengintip. Saat dia sudah mendapatkan celah untuk melihat ke dalam, matanya membulat sempurna saat Albert berbicara dengan seseorang yang sedang terikat di kursi. Setelah Josh ketakutan melarikan diri, anak buah Albert tak membawa Josh ke ruang yang selama ini Josh tinggali. Mereka mengikat Josh di kursi dan menunggu Albert datang.
Karena suasana yang sepi, Zidane bisa mendengar apa yang Albert bicarakan. Tak lama, dia mendengar ucapan Albert pada orang yang sedang diikat, yang tak lain adalah Josh. Zidane menutup mulut saat mendengar kebenaran yang selama ini dia curigai tentang dirinya dan juga Zayn. Tak perlu menunggu hasil tes DNA keluar, dia sudah mengetahui jawabannya. Tiba-tiba tubuhnya terasa lemas. Dia bergidik. Ia tak sanggup lagi mendengar kebenaran dari mulut Albert. Ia pun memutuskan untuk pulang. Saat Zidane akan berbalik, dia menginjak daun kering. "Siapa di sana? Kenapa kau tak berhenti mencampuri urusanku, Josh?" geram Albert saat berada di dalam mobil. Amarah berkobar di dalam dadanya. Dia benar-benar tak bisa membiarkan Josh tetap berada di Rusia. Albert memacu mobilnya dengan kecepatan penuh. Pikirannya hanya tentang bagaimana cara mengirim Josh pergi keluar Rusia. "Lepaskan aku, Albert!" teriak Josh dengan lantang. Ia meronta-ronta. Sorot mata benci terlihat jelas di matanya. Albert, lelaki yang telah memporak-porandakan kehidupan kakaknya, membuat kakaknya menderita, dan sekarang karena Albert tak mau jujur, kedua ponakannya saling membenci. Tanpa memperdulikan Josh, Albert mengambil kursi dan duduk di hadapan Josh sambil menyilangkan kakinya. "Josh, kenapa kau selalu ikut campur dengan urusanku? Seandainya kau menutup mulutmu, aku tak akan bertindak sejauh ini," ucap Albert dengan santai. "Albert, sampai kapan kau akan merahasiakan semuanya ini, hah? Kedua anakmu bisa saling melukai. Zidane dan Zayn harus tahu bahwa mereka kakak beradik dari ibu yang sama. Mereka harus tahu bahwa mereka dilahirkan dari rahim kakakku. Zayn harus tahu bahwa Sonya bukanlah ibu kandungnya," teriak Josh. Ia sudah kehilangan akal berbicara dengan Albert. Albert terkekeh dengan ucapan Josh. "Josh, apa kau pikir aku tak ingin memberitahu pada kedua putraku bahwa mereka adalah kakak beradik kandung?" Albert menghentikan ucapannya sejenak. Ia meraup oksigen sebanyak-banyaknya. Ada nada keputusasaan dalam suaranya. "Josh, kau tahu kenapa sampai sekarang aku tak memberitahu yang sebenarnya pada mereka? Itu karena aku belum siap kehilangan keluargaku. Jika Sonya tahu tentang anaknya yang meninggal, dia pasti akan meninggalkanku." Josh menghela nafasnya sejenak. Dari penglihatannya, Albert sama tersiksanya seperti Sonya dan kedua putranya. Mengenal Christian yang bersikap otoriter dengan arogan, Josh yakin di masa muda Albert pun sangat tertekan dan menjadikannya pribadi Albert yang seperti ini. Ya, di masa lalu Albert sangat tertekan karena didikan sang ayah. Dulu, jika Albert tak mau menuruti kemauan sang ayah, Christian akan langsung menyiksa ibu Albert, hingga Albert tak berkutik dan mau menuruti kemauan sang ayah. Dan karena didikan ayahnya yang keras, Albert yang pada dasarnya bersikap lembut berubah menjadi pria pelin-pelan. Ia takut jika Sonya dan kedua putranya mengetahui tentang masa lalunya, mereka akan meninggalkan Albert. Tanpa Albert sadari, sikap pelin-pelannya dan sikap tak tegasnya menjadikan bumerang kepada kedua putranya. Albert mungkin berhasil membangun perusahaan, tapi karena di masa muda dia tak pernah hidup dalam keluarga yang hangat, dia tak bisa menilai semua dari berbagai sisi dan hanya mengikuti kata hatinya dan menganggap semua yang dilakukannya adalah yang terbaik. "Albert, dengarkan aku. Jika kau tak jujur, kedua putramu akan saling menyerang." "Oke, aku mengerti. Kau takut kehilangan keluargamu. Tapi coba kau pikirkan, mereka akan lebih sakit jika mereka mendengarnya dari mulut orang lain.
Mendengar ucapan Josh, Albert menegakkan kedudukannya. "Maksudmu, apa ada orang lain yang mengetahui rahasiaku?" Saat Josh akan menjawab ucapan Albert, terdengar suara dari luar. "Siapa di sana?" tanya anak buah Albert. Zidane memejamkan matanya saat dia menginjak daun hingga terdengar sampai keluar. Baru saja dia akan lari, seseorang membekap mulutnya lalu secepat kilat menarik Zidane untuk bersembunyi di belakang mobil bekas yang terparkir di samping rumah. Karena hanya ada sedikit celah untuk bersembunyi, mereka pun harus saling berdempetan dengan posisi yang saling berhadapan. Zidane terkesiap. "Shh," ucap seseorang yang membekap mulut Zidane. Zidane pikir orang yang membekap mulutnya adalah lelaki karena tangannya begitu besar. Namun Zidane salah. Orang yang membekap mulutnya adalah wanita.